Baik, kuliah pada pagi hari ini akan dilanjutkan topik monoterpenoid. Baik, ya. Apakah monoterpenoid itu? Dari secara definisi, monoterpenoid itu adalah golongan terpenoid dengan 10 atom karbon yang secara biosintesis diturunkan dari prekursor 2 isoprena yang terhubung secara kepala atau kepala ekor. Ya. Monoterpenoid ini bersama dengan sesquiterpen adalah komponen utama penyusun dari minyak atsiri. Baik, kita akan lihat lebih detail ya bagaimana susunan kepala ekor itu ya. Nanti sebelumnya di mana letaknya monoterpenoid itu? Bagaimana distribusinya di tumbuhan? Ya. Jadi beberapa tumbuhan itu terkenal karena kandungan minyak atsirinya ya. Contohnya tumbuhan suku Labiate ya. Atau juga suku Umbelliferae atau dulu istilah lama itu Apiaceae gitu ya. Dan juga Rutaceae ya, jeruk-jerukan begitu ya. Kemudian Pinaceae ya, pinus gitu ya. Baik. Lokasinya minyak atsiri itu di mana? Ya, di glandula sekresi. Atau struktur skeletroli khusus seperti sel-sel minyak, rambut kelenjar, ya, trikom glanduler, dan juga saluran resin untuk suku Pinaceae. Gitu ya. Baik, ya, ini adalah contoh trikom glanduler pada peppermint atau minyak peppermint, ya, Mentha piperita, ya. Sangat terkenal di yang farmasian, gitu ya. Anda mengenalnya di semester awal, gitu ya. Ya, untuk membuat obat batu hitam ataupun obat batu putih, ya kita tambahkan oleh mentapip di akhir ya sediaan yang sudah jadi itu memberikan efek menyegarkan ya sebagai korrigen odoris dan juga ya memberikan aroma yang mengenakkan ya selain memberikan sensasi segar ya sejuk di tenggorokan. Baik, kemudian klasifikasi monoterpen ya, kita bisa menggolongkan monoterpen itu berdasarkan struktur kimianya. Ya, misalkan asiklik, berarti dia rantai lurus, ya, tidak ada cincinnya. Monosiklik, monoterpen dengan satu cincin, bisiklik, ataupun tidak beraturan. Ya. Kemudian kita juga bisa golongkan terpen itu berdasarkan gugus fungsi yang ada, ya, gugus substitusi yang ada, ya. Misalnya dia berupa hidrokarbon tak jenuh, contohnya limonen, dia berupa ester alkohol, contohnya linalil asetat, ya, ada asetatnya gitu ya. Bisa juga dia berupa aldehyda, contohnya citronellal, ya ini banyak dijumpai pada tanaman serai, ya, serai, ya, bukan sirih tapi serai. Juga busketon, misalnya pada menton dan karfon. Baik, ini contoh keragaman
monoterpen yang ditemukan pada daun peppermint, ya. Ya, L-limonen atau minus limonen, juga mentol itu juga dapat, polygon. Jadi dia campuran, ya, campuran dari berbagai macam monoterpen dan juga sesquiterpen, ya, harusnya ada juga menton, isomenton, ya. Ya, ada yang berupa keton gitu, ya, yang berupa alkohol atau fenol, ya, diomentol dan lain sebagainya. Baik. Lalu bagaimana sifat-sifat umum dari monoterpen itu? Ya, punya isomerisme optik. Apa itu isomerisme optik? Ya, Anda cari nanti, ya. Contohnya nerol dan kireniol, juga karbon, ya. Ya, apakah dia dextro, apakah dia levo, minus atau plus, ya, sangat penting di dunia kefarmasian. Beberapa senyawa, ya, yang aktif itu yang isomer L gitu, ya, misalkan. Tapi kadangkala juga berbeda isomer, berbeda efek farmakologi atau berbeda bioaktivitasnya. Dan ada juga campuran gitu, ya, toransemat, mentol misalkan, ya, mentol alam itu kalau kita mensintesis mentol selalu dalam bentuk rasmat atau campuran, sedangkan mentol alam biasanya berada pada isomer L saja, ya, sehingga mentol alam lebih mahal. Kemudian sifat umum monoterpena itu sebagian besar berupa minyak, ya, atau substansi berminyak yang tidak berwarna dengan titik didih 140 hingga 180 derajat Celcius, ya. Ya, dia juga bagian dari minyak atsiri begitu, ya. Kemudian sebagian lagi ada yang berupa kristal, ya, camphor, mentol, ya. Camphor dan mentol familiar, ya, bagi Anda mahasiswa farmasi, ya. Buat di semester berapa itu Anda sudah membuat bedak, ya, pulvis, bedak topikal, ya. Biasanya ada camphor, ada mentol untuk mengurangi rasa gatal dan juga memberikan efek mendinginkan gitu, ya. Selain juga memberikan aroma yang pleasant, ya, yang menyenangkan. Dan juga terkait aroma, dia monoterpen umumnya berbau kuat dan tajam. Ya, dia seringkali mencirikan dari tanaman itu, ya. Jadi minyak atsiri atau minyak esensial itu disebut minyak esensial itu karena dia memberikan ciri, ya, dari tanaman yang dimaksud. Ya, genus Mentha sebagian besar mengandung mentol, ya. Baik. Kemudian ini contoh perwakilan begitu, ya, biosintesis monoterpen. Ya, jadi untuk setiap tumbuhan itu beda gitu, ya. Ya. Jadi ini perwakilan saja. Ya. Ya, di keranil difosfat tadi, ya. Dari keranil difosfat, ya. Dan membentuk prekursor yang lain, inalol difosfat. Terus dia bentuk molekul-molekul
monoterpen ya seperti limonen atau alfa terpinal ataupun sineol ya. Sineol ini juga banyak terdapat juga pada minyak kayu putih begitu ya. Limonen banyak terdapat pada minyak-minyak jeruk ya, dan juga di tanaman yang lain ya. Baik. Nah, di kuliah yang awal tadi, kuliah tentang terpen secara umum, kita masih ingat ya bahwa secara umum bagaimana mengekstraksi ataupun mengisolasi terpen atau dalam hal ini monoterpen itu ya bisa dengan umumnya dengan cara destilasi uap sehingga kita dapatkan minyak atsiri ya, yang dia campuran dari monoterpen dan juga sesquiterpen ya. Namun demikian ada beberapa metode ya begitu yang kita bisa mengisolasi langsung ya tanpa mendestilasi minyak, mendestilasi gitu ya. Ya. Tapi sebagian besar ya mengisolasi monoterpen itu kita gunakan alat destilasi uap. Ya, misalkan bagaimana kita mengisolasi plus limonen dari sitrus ya, dari jeruk. Ya. Jadi kita pisahkan dulu zestnya gitu ya. Daging ya. Di atas daging buahnya jeruk begitu ya. Ya, kita peeling dulu. Kita pisahkan dari matriksnya. Kemudian tambahkan air, ya, kemudian kita blender sampai terbentuk seperti massa seperti bubur begitu ya. Kemudian masukkan lampu alas bulat, ya, dan dipasang pada sistem destilasi uap. Sebelumnya jangan lupa ditambahkan batu didih, gitu ya. Ya, kemudian alat destilasinya itu pakai adapter berbentuk Y, ya, itu yang bercabang begitu ya. Ya, untuk apa? Untuk cabang yang satu untuk menambahkan air, ya. Cabang yang satunya untuk melihat suhu, ya. Jadi ditambahkan termometer, gitu ya, sehingga kita tahu berapa suhu pemanasan itu. Ya, secara periodik kita cek suhunya, ya, dan kita pantau apakah airnya sudah banyak yang menguap, ya kita tambahkan ya. Jadi di adapter yang huruf Y itu satu ada corong gitu ya yang berisi air, ya, ada kerannya. Oke, terus kita tampung hasil destilasinya atau destilatnya menggunakan corong pisah ya. Karena seringkali ketika kita mendestilasi minyak atsiri itu masih tercampur dengan uap air, ya. Jadi di tambungannya itu kita tampung pada corong pisah, gitu ya. Ya, minyak atsiri pada bagian atas, fase atas, uap air pada fase bawah. Dan itu juga salah satu cara untuk mendapatkan aqua aromatik, ya, atau air beraroma seperti di
Kalau di farmakope, aqua aromatik itu kita buat secara manual ya, dengan menggocok 1 bagian minyak atsiri ke dalam 1000 bagian air. Ya, misalnya minyak mawar untuk kosmetik Anda itu ya. Dijelaskan di farmakope ya, bagaimana membuat air mawar gitu ya. Menggocok 1 bagian oleum rose, minyak mawar dalam 1000 bagian aqua DS gitu ya, digocok. Ya sudah, airnya jadi beraroma mawar. Sudah bisa cek di farmakope Belanda maupun di farmakope Indonesia. Baik, kemudian ya setelah dipisahkan itu di destilatnya itu dipisahkan ya, dicorong bisa ya. Jadi bagian yang bawah yang aqua aromatik itu kita pisahkan ya, bagian nah ditambah kemudian kita tambahkan juga natrium sulfat. Untuk apa ini? Untuk menyerap sisa air gitu ya. Dia akan mengendap, dia mengikat air dan mengendap. Selanjutnya kita minyak atsirinya itu kita saring ya. Bisa melalui pipet yang diberi kapas begitu ya. Ya, kemudian ditampung di vial dan kita timbang ya berapa imponen yang didapatkan. Baik, kemudian seperti di kuliah terpenoid yang umum, ya secara garis besar kita bisa menganalisis monoterpen itu menggunakan kromatografi gas, ya, dan juga kromatografi lapis tipis. Baik, untuk kromatografi lapis tipis untuk monoterpen, ada beberapa penampak noda begitu ya, yang bisa kita gunakan untuk terpen-terpen monoterpen yang tertentu, misalkan pulegon, atau karbon, atau parasimena itu bisa kita deteksi dengan menggunakan lampu UV. Sementara uap brom dia akan menghasilkan hasil yang positif ya, untuk senyawa-senyawa limonen, alpha-pinena, pulegon, geraniol, karbon, dan lain sebagainya. Untuk karena dia punya ikatan rangkap gitu ya. Dan juga 2,4 di nitrovenil ya. Spesifik ya. Untuk pulegon dan juga karbon, dan juga asam sulfat pekat ya, yang memberikan warna coklat, kuning atau kuning lembayung tergantung monoterpennya ya. Tapi kalau di KLT itu sebenarnya ya tetap harus kita totalkan pembanding juga ya di sebelahnya ya, meskipun relatif mahal begitu ya untuk standar monoterpen. Baik, kemudian ada kelas dari monoterpen ya, yang dia punya cincin lakton di dalam struktur kimianya. Ya, cincin lakton, Anda lihat nanti di monoterpena lakton atau disebut juga iridoid. Dulu disebut sebagai zat pahit gitu ya. Pahitan gitu ya. Nah, umumnya dia terdapat sebagai glikosida, struktur siklopentano C, piran monoterpen, ya. Secara biogenetik dan kemotaksonomi, dia memiliki keterkaitan struktur antara terpen dengan alkaloid. Ya.
Dan dia adalah marker untuk beberapa genus. Ya, jadi monoterpen lakton atau iridoid ini Plantago, ya, genus Plantago, genus ya, markernya adalah senyawa aukupin, ya, suku Plantaginaceae, gallium, suku Rubiaceae, dan lain sebagainya. Ya. Baik, ini contoh ya iridoid. Ya, jadi ciri utamanya monoterpen lakton itu ada atom O, ya, O siklik ya dalam molekulnya. Ya, ini ya, O siklik. Ya, struktur utama iridoid itu adalah siklopentana. Berarti ya, siklopentana berarti C5 siklik. Ya. Baik, kemudian ada contoh iridoid yang lain, ya, isovaniloil, kemudian vaniloil. Ini juga iridoid yang ditemukan di tanaman valeriana. Nah, ini valeriana ini digunakan sebagai sedatif, ya, untuk sejak obat atau fitoterapi untuk gangguan insomnia, begitu ya, gangguan insomnia ringan. Ya, valeriana, meskipun dia bukan tanaman asli Indonesia, tetapi berhasil dibudidayakan di Indonesia ya, di daerah Tawangmangu misalnya. Dia digunakan untuk sedatif ya. Dan juga Plumeria iridoid ya, banyak ditemukan di tanaman-tanaman spesies yang mirip Kamboja, gitu, Plumeria. Baik, penggunaannya tadi disebutkan ya, bitter tonic, kepahitan ya, tonik itu minuman penyegar ya, menguatkan stamina tubuh ya, terutama penting untuk pada masa-masa seperti saat ini untuk pandemi ya. Dan juga tadi disebutkan sedatif, terutama iridoidnya pada valeriana gitu ya. Dan juga ya berfungsi sebagai obat batuk, obat luka dan lain sebagainya. Dan bisa coupling sendiri. Juga ada bioaktivitas yang penting ya, kardiovaskuler, antihepatotoksik, koleretik ya. Hipoglikemik, dia menurunkan kadar gula darah, hipolipidemik, menurunkan kadar lipida dalam darah, juga antiinflamasi, imunomodulator dan lain sebagainya. Antivirus juga ya. Baik, kemudian bagaimana analisis iridoid? Ya. Uji warna Trimhill ya, menggunakan ya Simplicia itu ditambah dengan HCl encer gitu ya. Kemudian dimaserasi pada tabung radiasi. Setelah 3-6 jam di 6 tuangkan. Nah, bagian yang jernih ditambahkan reaksi Trimhill, kemudian dipanaskan pada tabung nyala aktif. Ya. Senyawa-senyawa tertentu dia akan berwarna biru, ya, ada yang berwarna merah. Ya. Reagen Trimhill itu campuran adalah asam asetat, kemudian kuprosulfat, penta 2O, dan juga asam sulfat, asam klorida peka, gitu ya. Kemudian contoh analisis iridoid bisa Anda lihat di buku Harpon ya, metode fitokimia terjemahan. Sana uraikan ada LUN-nya ya,
campuran eluennya, N-butanol, kemudian asam asetat, air, juga isopropanol, air, ya. Dan penampak nodanya antimon klorida dalam kloroform, dan juga anisaldehyde asam sulfat etanol, dan seperti saat kita screening fitokimia, lempengnya nanti dipanaskan di atas hot plate, ya. Bisa juga di oven sebenarnya, ya, tapi lebih cepat kalau dipanaskan di atas hot plate. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.